Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heriat. Kali ini saya ingin mengomentari Emmanuel Ebenezer, ya, ketua Batman, pendukung Ahok di acara TV One yang judulnya itu eh, komutnya kebanyakan bacot. Pernyataan Ahok dari awal membuat citra negatif Pertamina. Jadi gini guys, kita tahu kemarin tuh Pertamina kan rugi 11 triliun. Yang jadi masalah adalah ketika Pak Ahok tuh awalnya tuh dia katakan sesumbar lah gitu ya, sesumbar. Katanya Pertamina itu merem aja untung gitu. Jadi katanya kalau 7 bulan Pertamina untung saya bubarin kata dia gitu kan. Nah, ini kan yang sekarang jadi polemik di masyarakat gitu. Ada pro dan kontra. Nah, si Emmanuel Ebenezer ini dia nggak paham gitu. Ya kan dia, jadi kalau dia tuh ngomong katanya gini, kenapa dia adalah ini kan karena COVID. Kita semua nggak tahu COVID bakal terjadi gitu kan. Lalu eh kan nggak penting, yang penting kan nggak korupsi gitu. Nah, kalau untuk pernyataan pertama oke, masih bisa terima dengan akal sehat. Apa kan semua nggak tahu kalau ada COVID gitu kan. Oke lah, itu masih bisa terima akal sehat. Tapi kalau dikatakan yang penting kan nggak korupsi gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan guys. Jadi seakan-akan manajemen suatu perusahaan itu hanya masalah korupsi atau enggak gitu, ya kan? Padahal manajemen itu bukan masalah korupsinya juga, tapi bagaimana mengelola perusahaan supaya baik jalannya gitu. Nah, mengelola perusahaan dengan baik jalannya itu tentu dengan pengawasan yang ketat, dengan dengan menumbuhkan dengan kata-kata yang bijak sehingga karyawan tuh semangat dan direksi semangat dan bekerja gitu. Jadi sebagai komisaris itu seharusnya dia tuh memberi saran dan nasihat serta semangat gitu. Nah, kita tahu kemarin apalagi Pak Andre juga menyampaikan kalau di rapat itu dari rahasia umum kata dia Pak Ahok ini dia sampai mengancam-ancam gitu. Kata dia kan di acara itu di TV One ini juga kita dengarkan dari Pak Andre katakan dan dia juga tahu gitu kan kalau Pak Ahok ini dia marah ancam-ancam, marah-marah sambil ancam-ancam supaya ada wakil wakil saya nggak tahu wakil apa itu, wakil direktur atau wakil komisaris. Kalau enggak siapa ini dipecat nanti, atau kalau enggak ya dipecat lah. Bahkan kalau kalau nggak juga nanti dia akan dilaporkan ke menteri kan, menteri SDM, kalau supaya dipecat itunya gitu, orang Pertamina ini. Saya nggak tahu direktur atau apa Pertamina itu. Bahkan kalau perlu yang menteri SDM juga dipecat gitu. Ini kan kontroversial sekali guys. Jadi gaya kepemimpinan yang ancam mengancam, sesumbar itu beda loh sama optimis, itu beda. Optimis itu bukan seperti itu. Optimis itu gini ya. eh Ini bedakan ya. Misal sini, saya komisaris. Yang kalau optimis itu gini, eh pertamanya ini punya potensi yang bagus gitu. Jadi beda loh eh, sesumbar itu dengan optimis, beda ya, beda. Optimis itu nggak nggak ada unsur sombongnya gitu, tapi kalau sesumbar itu sombongnya ada gitu. Jadi mengatakan Pertamina merem aja untung, bahkan sampai dikatakan apa kalau nggak 7 bulan nggak untung gua bubarin Pertamina, itu sombong guys ya, itu sombong, itu jelas kalimat yang menunjukkan indikasi arogansi dan kesombongan. Itu beda kalau dikatakan gini, Pertamina ini menurut saya punya potensi yang hebat gitu. Seharusnya Pertamina ini bisa untung dalam waktu 7 bulan gitu. Nah, kalau nggak untung ya kita akan berusaha dengan segala daya upaya gitu. Nah, itu baru optimis gitu. Jadi nggak ada unsur nada sombong arogansi sama sekali gitu. Nah, jadi perkataan gitu sesumbar. Ingat loh guys ya, kita punya Tuhan ya. Apalagi kalau kita mengakui sebagai orang yang Pancasilais ya, kita tentu tahu ada pasal pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kita orang beriman kan, berarti kan kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa ya, terserah agama lain apa, tapi kalau Islam itu kan Allah SWT. Dan
Dan saya juga ngerti di Tuhan agama lain juga seharusnya ngerti kalau ada azab ya, atau ya hukuman bagi orang-orang yang sombong, azab atau hukuman bagi orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang sombong itu akan dibalas kesombongan dengan Allah itu, dengan Tuhan itu. Karena Tuhan nggak suka sama orang sombong dengan orang-orang yang suka sumbar gitu. Makanya hendaknya dijaga lisan. Karena orang sombong akan mendapatkan azab atau balasan dari setimpal dari Allah SWT gitu. Nah, makanya jaga lisan, jangan sombong gitu kan. Beda dengan optimis, itu beda dengan sombong. Apalagi main ancam-ancam orang gitu. Karena guys, kalau kita nggak bisa jaga lisan, kalau sedangkan kita ngomong baik aja orang singgung gitu, ya nggak cocok sama kita. Apalagi kita ngomong sampai ngancam-ngancam, sumbar, sombong, itu sudah pada tingkat yang pasti orang nggak suka gitu guys. Ya, kalau misalnya gini, ya saya katakan tadi kayak Rasulullah itu kan berdakwah dengan kebaikan, Nabi Isa atau Yesus juga begitu, dan Nabi Isa juga begitu semuanya kan. Itu aja ada orang nggak suka loh. Kan mereka tuh menyampaikan kebenaran, dan mereka tentu tidak sombong. Rasulullah tuh tidak sombong, dia tidak suka sesumbar, dia juga tidak suka ngancam-ngancam. Rasulullah itu akhlaknya baik. Nah, dia sampaikan kebenaran, dakwah, tapi itu dia ada orang benci gitu kan. Nah, ada pro dan kontra. Nah, itu tidak masalah ya. Yang masalah itu adalah ketika ada orang yang sombong, arogan, sumbar, suka mengancam, sehingga itu ya selain kesombongannya itu akan mendatangkan azab dari Allah, akan mendatangkan hukuman ya, karena Allah nggak suka orang sombong. Kedua ya, orang juga akan sakit hati kalau diancam-ancam gitu. Nggak ada orang satupun yang suka diancam gitu, apalagi kalau orang itu tidak salah gitu kan. Nah, atau kesalahan orang itu dia anggap itu kesalahan aku nih nggak begitu ini gitu. Maksud tuh bagi dia kan kesalahan dia tentu masih bisa ditolerir ya kan. Karena gini guys, kesalahan yang paling besar tuh kan fatal tuh kan kalau misalnya dia melakukan korupsi atau dia melakukan tidak melakukan tanggung jawabnya gitu. Tapi selama ini kita lihat direksi Pertamina dan karyawan itu tidak ada melakukan lepas dari tanggung jawab gitu. Mereka tetap bertanggung jawab dan bekerja keras tentunya kan. Itu pernyataan dari Pak Andre Rosiade, dan saya percaya itu direksi Pertamina dan karyawannya memang sudah bekerja keras ya kan. Jadi tentu orang-orang yang sudah bekerja keras, yang sudah berusaha yang terbaik untuk perusahaan, lalu mereka diancam-ancam gitu kan, akan dipecat lah, itu tentu akan membuat mereka sakit hati gitu. Jadi jangan gitu lagi, orang yang seandainya memang jelek sekalipun, satu jadi memang dia nggak tanggung jawab sekalipun, itu pasti sakit hati. Apalagi orang yang sudah kerjanya benar gitu, atau minimal normal lah gitu, nggak melakukan salah tapi diancam pecat gitu. Orang manapun pasti sakit hati. Nah, orang sakit hati kalau guys ya, dua orang sakit hati ya, ketika dia ya ada, bayangkan ya, Pak O ini sudah menyakiti banyak orang ya, dengan lisannya gitu. Ya, dahulu kita ingat dia menistakan Quran ya, Al-Maidah 51, itu membuat marah dan sakit hati banyak umat Islam di Indonesia ya. Akan itu nyata loh, ditunjukkan dengan adanya demo berkali-kali itu kan, 11, 212 demo menuntut dia gitu kan atas lisan yang tidak dijaga, menistakan Quran. Itu ada 7 juta, ada yang bilang 15 juta gitu kan. Itu baru yang datang loh, baru perwakilan, belum lagi daerah yang bisa datang seperti saya gitu kan, karena bukan pekerjaan dan lain sebagainya, nggak bisa ditinggalkan. Berapa banyak yang dia sakiti dengan lisannya coba. Itu baru dari kasus Al-Maidah 51. Belum lagi kita lihat di Jakarta ya, banyak sekali karyawannya itu dibentak-bentak gitu, diancam-ancam. Kalau salah is okay. Kalau misalnya karyawan yang melakukan korupsi is okay. Kalau masih malas-malas atau apa tuh kan bisa dinasihati dengan baik, dengan bijak gitu, ya kan? Nggak mesti sampai bentak-bentak gitu. Saya ingat betul waktu ada ibu-ibu tuh kan dituduh maling, kan adabnya nggak ada guys. Sudah bayangkan ya, ibu-ibu itu sebenarnya yang lebih tua tuh meskipun dia melakukan salah, anggaplah ya, kebiasaan ngomongnya bijak gitu. Jangan usah pakai, harus ada adab dan etika dan akhlak gitu, ya kan? Kan ada hukuman, ada proses, ya. Jadi nggak perlu lisannya dilontarkan untuk memaki-maki sehingga sehingga itu tidak berakhlak namanya, tidak bermoral, tidak beretika ya, tidak beradab kepada orang yang lebih tua gitu. Apalagi ini seorang wanita gitu kan, laki-laki ngomong keras pada wanita gitu. Ya wanita tuh wanita tuh kita tahu lah bagaimana kita nih akan pernah menang ngomong dengan wanita tuh ya, akan pernah menang dalam artian wanita tuh lebih pakai emosi gitu kan. Kalau laki-laki kan pakai logika. Jadi makanya laki-laki yang cerdas mereka kan tidak mau
ngomong ini dengan wanita, berdebat dengan wanita tuh nggak mau. Kalau maksudnya berdebat di luar sampai emosi tuh nggak mau, karena pasti kalah, karena wanita tuh rajanya emosi gitu kan, laki-laki kan pakai logika. Nah tapi itulah dilakukan Ahok. Lalu juga ancam-ancamnya itu ya, jadi sudah banyak orang yang sakiti dia dengan perkataannya gitu. Nah apa namanya, jadi bagaimana bagaimana bisa karyawan Pertamina atau Diksi bekerja dengan tenang, dengan nyaman kalau dilakukan seperti itu gitu kan. Sedangkan umat Islam aja yang nggak ada hubungan karyawan sama dia gitu kan, nggak ada hubungan direksi sama dia, nggak ada hubungan partner sama dia, itu bisa marah gitu dengan lisannya. Apalagi ini karyawannya sendiri gitu kan, yang tiap hari yang memang langsung bersentuhan sama dia gitu. Nah jadi jangan lupakan 212 dan 411 Maret juga waktu ya, bahkan jadi memang dia orangnya suka ngomong itu tanpa dipikir dulu gitu. Jadi kalau kita ngomong tuh biasanya kan kita harus pikir dulu apa yang mau kita ngomongin. Tapi kan beliau tidak. Bahkan beliau pernah mengatakan ajaran Kristen itu konyol gitu. Itu viral videonya guys. Jadi bahkan sampai tega menghina agamanya sendiri gitu. Jadi maksud saya adalah gini. Ini belajar bagi kita ya, hendaknya bicara itu jangan asal bicara tapi berpikir dulu sebelum bicara gitu. Sehingga tidak jadi blunder nantinya gitu. Karena pertama kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan ya. Makanya jangan pernah sesumbar dan arogan gitu. Kita boleh optimis, tapi bedakan optimis dengan sumbar. Nah, si Emmanuel Ebenezer nggak ngerti beda antara optimis dengan sesumbar ya. Dengan arogansi dia nggak paham gitu. Lalu kedua yang tadi itu ya, saya punya bos guys. Jadi saya punya bos yang saya suka dan saya tidak suka gitu. Nah, ketika saya jumpa bos yang saya suka gitu, kalau saya buat salah atau saya itu anggaplah ya, ibaratnya kalau saya buat salah, dia akan negur dan dengan cara yang bijak gitu. Dia akan kasih semangat, akan kasih nasihat gitu. Kalau saya kerja bagus, dia makan akan kasih semangat lagi gitu kan. Nah, saya juga punya bos yang kan saya pernah berpengalaman dengan beberapa orang bos gitu, beda-beda bos gitu kan. Nah, ada juga bos tuh yang bikin sakit hati guys. Kerjanya marah-marah terus, ngancam-ngancam terus. Jadi kita udah kerja bener gitu kan. Tentu ini pandangan beda-beda. Mungkin mau dia tuh seperti ini, tapi kita merasa kan gini guys, kita kan orang lapangan ya. Kita gimana pun kita akan lebih tahu daripada bos gitu. Ada hal-hal yang bos tuh nggak tahu. Ya. Karena kita terus melakukan itu. Jadi ilmu kita di lapangan pasti lebih banyak daripada bos gitu kan. Nah itu pasti. Bos tuh hanya hebat dalam hal manajemen. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita rasa benar gitu, di mata dia salah, kan kita tuh bukannya malas-malasan, bukannya kita tuh main-main, tapi kita memang fokus bekerja tapi dengan cara kita gitu. Dan cara kita yakini itu memang yang terbaik gitu. Karena kita yang di lapangan yang tahu tentang hal itu gitu. Nah, tapi kerjanya marah-marah terus, ngancam-ngancam terus, bentak-bentak terus gitu kan. Sehingga kita tuh jadi nggak keluar potensi kita, jadi kita kerja tuh jadi nggak mood gitu. Anda bayangkan kalau pagi-pagi udah dimarahin atau kena marah pas kerja tuh mood hilang langsung ya kan. Jadi mood kerja langsung hilang gitu. Kita langsung nggak enak lagi kerja tuh kalau pagi tuh atau di kerja tuh nggak salah atau dikit salah pun kena bentak, kena maki, kena ancam gitu. Jadi kita nggak keluar potensi kita gitu guys ya. Yang boleh dimarahin tuh hanya yang betul-betul fatal ya. Kalau masih bisa perbaiki, nasihati gitu. Kalau sudah parah baru. Jadi dan lagian intinya itulah yang membuat kondisi nggak nyaman. Lalu perlu dipingat juga ya, manajemen itu kalau komisaris ya, itu nggak hanya menjaga supaya perusahaan nggak korupsi gitu. Manajemen nggak paham kan ini. Jadi dia kira kalau sudah nggak korupsi ya hebat gitu. Apanya coba? Atau dalam artian cukup nggak ada korupsi ya sudah gitu. Enggak, manajemen itu ya mengurus gimana perusahaan itu ya bisa untung, minimal kalau rugi itu minimal gitu ya. Jadi aneh kalau saya dengar dari Emmanuel Ebenezer saking membelanya segitunya gitu kan. Inilah kalau membela itu sudah dengan taklid buta gitu. Jadi sampai mengatakan kan yang penting nggak korupsi gitu. Lah kalau nggak penting korupsi ya saya juga bisa megang gitu ya kan. Kalau cuma supaya nggak korupsi gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Karena perusahaan ini bukan hanya masalah ngurusin korupsi, tapi juga gimana perusahaan ini bisa survive, bisa untung gitu. Itu poinnya gitu. Anda disewa oleh
owner itu untuk menjadikan perusahaan ini untung, bukan hanya mengurus masalah korupsi gitu. Nah, jadi intinya adalah ini aneh bagi saya gitu kan. Nah, jadi dan satu lagi ya guys ya, gini, saya sampaikan video sebelumnya gini, Pertamina ini ya, saran saya hendaknya komisarisnya tuh hentikanlah mengancam-ngancam, membuat sakit hati orang gitu kan, karena udah pengalaman sebelumnya seperti itu. Belajar dari kasus 212, 411, lalu kontroversi lainnya gitu. Belajar dari itu semua, berubah lah gitu, jaga lisan, karena lisan itu ya kalau sesumbar dan sombong, arogan, itu akan membuat Allah tidak suka ya. Allah nggak suka orang sombong, arogan, Allah nggak suka, dan akan membuat orang sakit hati juga dengan ucapan-ucapan yang mengancam, membentak gitu kan. Itu akan membuat orang sakit hati, dan doa orang itu tentu orang terzolimi itu kedoanya akan didengar guys. Jadi ini udah mainnya sila pertama sila ini ketuhanan Esa gitu. Jangan lupa kita punya sila yang pertama, ketuhanan Esa. Kita punya Tuhan yang kita tuh harus percaya dengan Dia ya, dengan Tuhan tadi ya. Kalau dalam hal ini dalam Islam tuh Allah gitu, di Allah tuh bisa menurunkan azab atau hukuman bagi orang-orang yang sombong dan arogan, dan orang-orang yang doanya dan Allah mendengarkan doa-doa orang yang zolimi, yang karena dibentak, diancam, padahal mereka nggak salah gitu kan. Jadi orang-orang sakiti ya, kalau memang dia betul-betul sakiti dengan ucapan lisan, Allah akan dengar doanya gitu ya. Makanya kayak 212 itu kan, bagaimana berapa juta orang tuh berdoa supaya Allah masuk penjara gitu kan, dihukum, akhirnya Allah kabulkan itu, meskipun dengan usaha yang luar biasa keras, dengan demo berjilid gitu kan, tapi Allah kabulkan itu kan. Nah, dan Allah juga kabulkan dengan Pertamina rugi gitu kan. Jadi karena kesombongan itu langsung Allah balas tunai dengan kerugian Pertamina, bisa jadi, kita nggak tahu, walau misawab gitu kan, karena Allah yang punya kehendak. Karena yang tadi itu semuanya relevansinya saya kasih ke tadi kan, itu sangat relevan. Kalau ada orang yang sumber arogan tuh, Allah akan balas dia, Allah akan tunjukkan kepada dia siapa yang lebih berkuasa, yang seharusnya lebih pantas sombong dan arogan gitu kan. Nah, lalu ya intinya itulah, lisan ini berpengaruh guys ya. Lisan Anda yang buruk ya, yang nggak menjaga adab, etika, moral, akhlak, itu akan membuat turunnya azab ya, akan membuat kemarahan umat, akan membuat sakit hati, kemarahan orang lain ya. Karena itu wajar dan relevan ya, tidak ada pro kontra di situ, kecuali pro-nya tuh paling orang-orang yang kayak Imam Nazar ini, yang udah taklim buta, udah salah dibener-benerin lagi, seakan-akan tidak ada salah gitu kan. Apa salah Pak Ahok gitu, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik gitu kan. Ini taklim buta namanya guys ya. Kita tahu dalam kacamata agama ya, apalagi agama itu kan berdasarkan pada sila ini jelas salah gitu. Karena perkataan yang sombong, arogan akan menimbulkan azab, hukuman bagi Allah, yang seharusnya lebih layak sombong dan arogan dibandingkan orang. Karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah arogan. Optimis tuh beda sama arogan. Lalu membuat orang sakit hati dengan kata-kata yang tidak layak gitu, itu juga akan mendatangkan azab, karena Allah akan mendengarkan orang-orang yang doa-doa orang yang zolimi gitu. Jadi sekali lagi ya, saya jaga lisan ya. Biasakan berpikir dulu sebelum ngomong, dan biasakan jangan pernah sombong, arogan, dan jangan pernah usahakan menyakiti hati orang lain dalam termin kata-kata yang tidak baik. Nih sekarang juga banyak marak nih kata-kata gurun, onta, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Itu kata-kata itu membuat sakit hati orang guys. Coba Anda bayangkan, ada datang ke di dekat yang dekat aja lah, dekat tempat tinggal Anda, lalu Anda ngomongin tuh, wih anu tuh radikal loh, intoleran. Nah itu kalau dengar dia bagaimana? Pasti ribut satu kampung gitu kan, pasti akan ribut gitu. Nah makanya hindarikan, jaga lisan. Jangan sebut orang itu kadal gurun, onta, radikal, intoleran, anti Pancasila, NKRI gitu kan. Nah, dan juga jangan suka ancam-ancam dan bentak, dan jangan suka sombong sumbar gitu. Karena lisan mulutmu harimaumu, lisannya pengaruh sangat besar guys ya. Makanya ada pepatah diam itu emas gitu. Jadi kalau Anda nggak mampu berkata baik, lebih baik Anda diam. Karena diam itulah emas, kalau Anda tidak mampu berkata-kata baik gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.